Quran petunjuk untuk yang belajar takwa. Mereka atas petunjuk dan sungguh untuk Jadi kalau melihat orang baik, orang sukses itu jangan kita ini cuek, maka kita cintai dia. Masya Allah, dia ini bisa berhasil, pasti dia ini orang yang ada nilai di sisi Allah. Saya cintai dia karena Allah. Nanti keberhasilan dia ini akan nular kepada kita. Tapi kalau kita cuekkan orang-orang yang berhasil itu, kita ini malah hatinya itu nggak begitu seneng, maka nanti nggak ketularan, malah kita ini rugi. Anggap seluruh umat Islam ini semuanya adalah bagian dari tubuh kita sendiri, seperti jasad yang satu. Tidak ada itu jasad marah dengan kakinya, marah dengan tangannya, saya marah dengan matanya, dicepot matanya. Oh, enggak ada. Mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut, semua menyatu, disayangi semuanya. Kalau kakinya gatel, dikukuri. Kalau matanya ngantuk, diculeki. Insya Allah mereka itu tandanya sayang pada mata. Atau dikasih remason juga bagus, katanya Pak Salim. Pak Salim itu katanya sudah punya pengalaman, kalau orang ngantuk itu dikasih remason satu botol biasanya terus hilang ngantuknya katanya. Coba ini pengalamannya Pak Salim itu dikerjakan, insya Allah malakan ya. Ini perlu dicoba benar apa tidak gitu. Jangan orang punya pengalaman kamu biarkan saja. Beliau, Pak Salim sudah pengalaman nih. Saya pernah dengar bayan beliau gitu. Kasih remason, nanti pengalaman langsung melek. Ini guyonan saja sebenarnya. Tapi kalau benar dikerjakan betul ya nggak apa-apa, insya Allah. Jadi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala, saling cinta mencintai ini yang akan meningkatkan kerja-kerja kita. Kita membicarakan tagaza-tagaza, bagaimana supaya umat ini ada kekuatan untuk menerima tagaza itu. Yang pertama kali umat ini harus punya hubungan kuat kepada Allah. Yang kedua kali harus kasih sayang satu sama lain. Walaupun orang itu bagaimanapun siap korban, tapi kalau tidak kasih sayang satu sama lain, nggak berkah malaikat. Tidak berkah. Nah, mulai karena ta'ala di Uhud itu orangnya juga orang hebat-hebat. Oh, orang siap mati semua. Tapi kasih sayangnya kurang. Bukan tidak ada, kurang. Dan itu pun bukan untuk semua, sebagian orang di Uhud saja. Karena di Uhud itu Sayyidina Abu Bakar juga ada, Sayyidina Umar juga ada, Sayyidina Utsman juga ada. Bahkan baginda Nabi juga di situ. Jadi yang salah bukan semua di Uhud itu, cuma beberapa orang saja. Itu pun sudah membuat musibah. Maka kita ini usaha bagaimana seluruh orang Islam, terutama orang-orang yang sudah kenal usaha dakwah ini, kasih sayang gitu. Jangan berkata perkataan apapun yang bisa membuat perpecahan. Jangan bertindak tindakan apapun yang bikin perpecahan, karena itu nanti membuat perjuangan kita ini nggak sukses. Jangan mengandalkan korban-korban. Iya, korban itu penting, tetapi tanpa kasih sayang korban kita tidak ada berkah. Harus kasih sayang satu sama lain, melihat kebaikan teman-teman kita doakan mereka, kita bantu mereka. Sebagaimana
Saya ceritakan di Jakarta kemarin, ada seorang khalifah, pekerjaannya kalau malam putar ke rakyatnya. Ketika dia masuk dalam satu masjid, imamnya ini kok membaca Qur'annya itu kowalak-kowalik, banyak keliru. Maka langsung dia berpikir, ini mesti nggak punya duit nih Pak Imam ini, sehingga dia tidak konsentrasi. Langsung dia pulang, khalifah itu ngambil gandum, ngambil makanan, bawa uang, datang kepada Pak Imam ini, Assalamualaikum. Maka terkejut, Masya Allah, Amirul Mukminin datang. Ada apa ya Amirul Mukminin? Ini mau ngantar makanan sama ngantar uang ini. Loh, kok bisa tahu? Kok bisa tahu bagaimana? Saya nggak tahu, cuman tadi malam itu saya makmum kamu di masjid kamu itu, kok kamu bacanya Quran kok keliru-keliru terus. Pasti ada masalah. Betul ya Amirul Mukminin. Istri saya ini mau melahirkan, saya nggak punya duit sama sekali. Ketepatan betul ini, pertolongan Allah. Coba kalau karkun tuh begitu, bagus apa enggak? Diperhatikan. Kalau temannya itu nggak lagi keluar 2,5 jam, itu ada apa? Ini mesti ada masalah ini. Datang bawakan duit 500.000 gitu. Kira-kira keluar apa enggak kira-kira? Insya Allah keluar dia. Ya. Ini kalau tidak mau 2,5 jam langsung kita marah. Pikirnya hilang. Hidayah itu memang mahal. Ya yang hilang pikirnya termasuk kamu juga itu. Enggak ada ikram malah gunjing orang, apa enggak dosa itu? Gunjing orang itu dosa. Yang paling banyak gunjing orang itu tim taskil biasanya. Paling banyak dosanya tim taskil itu. Kalau enggak hati-hati, karena tiap hari itu meneliti orang tapi dia sendiri itu selamat tim taskil itu, enggak ada yang teliti. Ini tidak aktif, ini begini. Akhirnya hatinya itu kalau nggak hati-hati bisa bahaya sebenarnya. Maka Maulana Umar mengatakan beda antara tafakud dengan tajassus. Kalau tafakud itu sunnah Nabi, kalau tajassus itu haram dosa. Wala tajassasu. Apa bedanya kata beliau? Kalau tafakud itu neliti-neliti orang karena kita ingin bantu dia, itu namanya tafakud. Karena Rasulullah SAW yatafaqqadu ashabahu, Nabi itu tafakud sahabat-sahabatnya. Maksudnya bagaimana? Beliau tanya, di mana fulan? Oh sakit, ayo kita jenguk. Nah, ini namanya tafakud. Dia dalam kesulitan, mari kita bantu, itu namanya tafakud. Tapi kalau hanya neliti kelemahan orang, tidak niat membantu, itu namanya tajassus. Itu namanya memata-matai namanya. Jadi intelijen tablik, intelijen tablik. Nah itu nanti dosanya banyak itu. Kalau tidak taubat. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita ini kalau meneliti orang, niatnya mau membantu dia. Jangan hanya sekedar pendataan, tidak, membantu dia. Apa yang bisa saya bantukan untuk dia? Nah, ini namanya tafakud, ini sunnah Nabi. Insyaallah malaikat. Maka kerja dengan syukur, semulaikan. Syukur. Allah SWT menggunakan kita untuk agama, untuk sunnah Nabi. Syukur dikasih teman-teman, syukur, disyukuri. Nanti tambah. Ini malam markas 300. Kok merosot? Oh berarti kita kurang syukur. Kalau syukur nanti mesti meningkat. Karkun 1000, yang aktif 500, ini syukurnya kurang berarti kita. Maka kita tingkatkan syukur kita dengan kita rawat mereka, kita sayangi mereka. Jamaah-jamaah yang keluar itu dinusroh.
Ini saya dengar apa itu nasihat Maulana Sa'ad dari markas itu. Waktu dulu pertama kali markas Semboro bikin program 24 jam itu, orang-orang mahalah saya suruh khidmat di markas, maka beliau tidak begitu. Itu orang-orang itu suruh nusrah jamaah-jamaah itu. Maka jamaah itu akan meningkat. Jamaah itu kalau di nusrah itu semangatnya itu lipat ya. Apalagi yang nusrah jadi markas, seneng. Akhirnya kerjanya lebih meningkat. Akhirnya pulang itu dia sudah ngambil keputusan dakwah maksud hidup. Tapi kalau jamaah ini sudah dikirim ke daerah yang susah, orang markas itu nggak nusroh, langsung pulang itu tobat ya. Taubat dan nasuha. Kalau begini terus saya tahun depan insya Allah saya niat tidak keluar lagi ya. Iya sama mereka. Oh betul itu. Kemarin saya di Jakarta itu dapat Kargozari, ada satu orang penanggung jawab sekarang sudah nggak mau keluar lagi. Kenapa? Sebabnya itu waktu dia keluar, istrinya anaknya sakit, istrinya pontang-panting ke rumah sakit ke sini, tapi tidak ada satu karkon pun yang nusroh. Akhirnya dia marah. Wah, apa ini orang tablik ini? Katanya ekrom. Anak saya sudah setengah mampus, istri saya di rumah nggak dinusroh, gawes. Nah, akhirnya nggak mau keluar lagi. Padahal sudah IPB sama mereka, sudah khidmat Nidomudin, sudah wes pokoknya orang pinter itu. Tapi namanya setan. Kalau orang itu marah itu, apalagi tabligh, istri pun bisa dicerai kok sama mereka. Nah, kalau lagi marah itu orang. Ya kalau istri dicerai, ya repot, anaknya sih nggak karu-karuan. Apalagi kalau tabligh dicerai, tambah berat lagi nanti urusannya soalnya. Gara-gara kasih sayang di antara kita ini, perhatian satu sama lain ini kurang. Apakah ada orang yang imannya kayak Sayyidina Umar sebenarnya? Oh, nggak ada. Orang yang kedua setelah Abu Bakar Sayyidina Umar. Tapi baginda Nabi itu sebenarnya kan kirim baju hadiah untuk Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar itu terkejut, ya Rasulullah, berikan aja kepada yang lain yang lebih hajat ya Rasulullah. Tidak, kalau saya kasih itu kamu terima aja. Kalau kamu mau berikan sama orang lain ya terserah kamu, terserah. Tapi kamu terima aja. Tapi kamu jangan berharap. Jadi bagaimana Nabi itu punya sayang kepada orang-orang dekatnya itu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di Makkah Nabi tidak pernah absen itu. Pagi sore mesti datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Sayyidina Rasulullah SAW masuk ke rumah berjumpa Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah seperti kamu itu sedang garuk-garuk. Maka Nabi tegur Sayyidah Aisyah, hadhihi man kadhibatil asabi', katanya. Ini termasuk bohongnya jari, yaitu jari nggak apa-apa digina-ginikan. Jadi mulut tuh kalau ngomong seenaknya sendiri namanya mulut bohong. Begitu juga kalau jari nggak apa-apa digina-ginikan, dibetoti, ya, itu termasuk jari bohong. Ini saya cerita Nabi loh, bukan menegur bapak, bukan. Cuman cerita saja. Insya Allah kan orang tuh tawajuh gitu loh. Jangan biasa garuk-garuk sini, garuk-garuk sini. Ada orang yang sholat itu gini. Nabi mengatakan kalau umpama hatinya khusyuk itu tangannya itu mesti diem itu. Itu berarti hatinya kesemerawut. Akhirnya sholat pegang ini, gatal sana, gatal sini. Oh, itu kurang baik itu. Insya Allah mulai kan. Kita ini penanggung jawab. Nah,
penanggung jawab agama, maka sikap kita ini harus bagus. Namanya presiden itu duduknya lain, makannya lain. Nggak bisa presiden pakai celana pendek duduk di warung kopi, nggak bisa. Lah dai itu juga begitu, harus hati-hati apa-apa. Insyaallah mulai kan, jangan bertindak sesuatu yang membuat umat ini nanti jauh dari agama, marah dengan tabligh gara-gara perbuatan kita. Jangan. Kamu semua akan datang kepada teman-teman kamu, kata Nabi, maka jadilah kamu seperti hiasan buat teman-teman kamu, rapikan baju-baju kamu, kata Nabi. Jadi tidak ada sahabat yang mau ziarah sama teman-temannya itu, Nabi mengatakan suruh rapikan pakaiannya biar jadi seperti hiasan buat manusia. Jadi Nabi itu perhatiannya itu bukan dari amal saja, sampai pakaian pun diperhatikan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala itu pakai serban itu kurang pas, nggak tahu apa kurang pasnya, itu agak miring-miring kayak kamu apa bagaimana. Oleh Nabi dipanggil, sini, diajari pakai serban. Oh gini kan ganteng, kata Nabi. Jadi karkun tuh jangan kelowor gitu, insyaallah malah kan, jangan kelowor. Pakaiannya nggak dicuci, pakai sarung, celananya tingkat 2, ya kan? Ini kelowor. Yang segala sesuatu itu yang rapi, dakwahnya rapi, pakaiannya juga rapi, rumahnya rapi. Khairu ummah, sebaik-baiknya umat, insyaallah mulai kan. Ini juga penting kita perhatikan perkara-perkara yang kecil-kecil begini. Nabi itu semulaikan, ada sahabat, ini sahabat semulaikan, sahabat itu semua wali-wali semua, masuk ke masjid baunya nggak enak karena baru makan bawang. Nabi itu loh marah semulaikan, dihukum itu sahabat itu, sana ke kuburan Baqi sana, baunya kayak begini masuk masjid, dihukum. Karena ini Nabi gak suka dengan bau yang tidak baik itu. Sahabat dihukum suruh ke kuburan Baqi sana. Baqi itu ya kira-kira zaman dulu ya 0,5 kilometer dari masjid ini. Itu pekuburan umum Madinah. Pekuburan umum Madinah. Kalau yang di dalam Masjid Nabawi itu hanya 3 aja. Baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan masih ada satu tempat lagi di situ itu. Kata Nabi ini nanti tempatnya Nabi Isa nanti. Jadi Nabi Isa nanti akan dikubur di Masjid Nabawi sana. Hadis sahih ini makan. Jadi masjid di kuburan masuk sunnah Nabi itu. Bukan bid'ah. Oh, nggak ngerti itu. Sunnah Nabi malah bid'ah, gimana? Kewalak-walik. Yang muliakan Allah SWT. Maka kalau ada orang Saudi nanti kamu bawa ke masjid-masjid yang ada kuburannya itu. Loh, ada kuburannya. Ini surah Nabi. Kamu tuh orang Madinah nggak ngerti gimana sih? Kamu lihat di Madinah ada kuburannya di masjid. Nanti kan diam dia. Oh, orang Jawa ini pintar juga ternyata ya. Ini nggak usah hadis-hadisan, kamu lihat di Madinah ada kuburannya enggak. Maka semuanya Allah Ta'ala, ini penting juga ini kita kasih mudzakarah, kasih mudzakarah jamaah-jamaah itu kamu mesti masukkan sehingga mereka itu tidak jadi marah terus. Katanya ini tempatnya orang begini, orang begini, orang begini, padahal itu kesalahan paham saja. Kesalahan paham. Ini bukan saya bicara khilafiyah loh, ini bukan. Ini ijma, ini kuburan di Masjid Nabawi itu kan ijma.
sahabat dulu yang naruh itu di situ. Seluruh sahabat mufakat, nggak ada yang protes. Maka semulaikan Allah SWT kerja dengan sabar semulaikan, karena memang dunia ini Allah jadikan itu mesti ada yang nggak enak, itu mesti ada. Ini memang sudah ketentuan Allah. Dunia ini bukan tempatnya enak, mesti ono gak enak itu ono. Walaupun teman yang paling soleh nanti mesti ada nggak enaknya dengan kita, itu ada. Walaupun istri yang paling solihah mesti ada nggak enaknya, itu ada. Walaupun makanan itu kayak apa, ya ada nggak enaknya itu. Maka semulaikan Allah Ta'ala kita sabar. Tidak ada orang yang lebih sabar melebihi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi walaupun begitu disuruh sabar lagi juga. Wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Fasbir sabrun jamila, sabarlah dengan sabar yang baik. Apa ada sabar yang tidak baik? Ada katanya. Jadi sabar itu ada dua, sabar baik, ada sabar yang tidak baik. Sabar baik itu sabar terus senyum, diem, ini sabar baik. Kalau sabar tidak baik itu sabar tapi terus ngomel, saya sabar saja. Nah, ini sabar yang tidak baik. Sebetulnya orang-orang mahalah saya itu nggak ada sifat, tapi saya ya sabar saja. Ini namanya sabar tidak baik. Kata para ulama itu begitu. Kalau sabar baik itu bagaimana teman-teman kamu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sudah. Nggak bicara keburukannya, bukan sabar saja. Ya. Sabar kok ngomel, ini namanya sabar tidak baik. Nah, mulaikan Allah Ta'ala kerja dengan takut kepada Allah. Allah cerita dalam Quran, dai-dai yang akan dibela oleh Allah adalah dai yang dipenuhi dengan rasa takut pada Allah. Tanamkan rasa takut pada Allah dalam hati. Nanti kalau Allah marah bagaimana? Kalau Allah tidak ridho bagaimana? Bagaimana nasib saya di akhirat? Lah, dai yang sangat takut pada Allah dan takut mengenai nasib dia di akhirat, itulah dai yang akan dibela oleh Allah. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Ada ayatnya ini malaikat. Ini Maulana Umar sering baca ayat itu. Dai yang akan dibela oleh Allah, dai yang takut pada Allah, takut negeri akhirat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dakwah dengan musyawarah, karena musyawarah ini adalah sumber barokah. Dakwah dengan musyawarah mana? Kalau nggak musyawarah nanti barokahnya kurang. Ma khaba man istasyar, tidak akan rugi orang yang musyawarah. Jangan orang itu ada pikiran nanti kalau dimusyawarahkan nanti pasti saya dia akan disulit-sulitkan. Wes nggak usah musyawarah, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas itu harus ikut tertib. Kok yang penting ikhlas terus nggak musyawarah, itu namanya nggak ikhlas. Kalau ikhlas musyawarah, insya Allah malaikat Nabi mengatakan tidak akan rugi orang yang musyawarah. Tanamkan dalam hati, nanti kalau saya tidak musyawarah rugi, kalau musyawarah tidak rugi. Jangan ada hal-hal yang tidak dimusyawarahkan dalam perjuangan ini, nanti nggak bagus malaikat. Nah, malaikat Allah Ta'ala kerja dengan istimaiyat, karena yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Istimaiyat itu bagaimana? Ya musyawarah itu tadi, apa-apa dimusyawarahkan, mahala, halaqah, markas,
Musyawarah Indonesia, Musyawarah Nidhamuddin, ini adalah untuk memulai istimaiyatnya umat, supaya umat ini kerjanya itu bareng-bareng. Musyawarah itu semelaikan kalau betul-betul konsentrasi, barokahnya itu nggak karuan. Negeri Irak dikuasai orang Islam pada zaman Sayyidina Umar. Akhirnya dimusyawarahkan, ini tanah-tanahnya orang Irak yang satu negara ini diapakan nih? Maka para sahabat usul, ya seperti zaman Nabi dulu, tanahnya dibagi pada orang Islam, kepada pasukan yang menguasai daerah itu. Maka Sayyidina Umar, lah zaman Nabi itu yang dikuasai kan cuma satu kampung, dua kampung, lah ini satu negara. Kalau dibagi-bagi nanti satu orang dapat satu kabupaten begitu, ya terus negara ini jadi apa ini jadinya nanti? Irak negara besar waktu itu. Nah, terus bagaimana? Enggak usah dibagi. Ini hasilnya saja dimasukkan ke Baitul Mal nanti untuk kemaslahatan umum, biar digarap oleh orang-orang Irak sendiri. Sebagian sahabat orang-orang lama nggak setuju semuanya. Lah ini kok nggak sama dengan zaman Rasulullah dulu. Saya nggak setuju, saya. Orang-orang lama ini semuanya kan nggak setuju. Sayyidina Umar itu juga merasa berat kalau berkata macam-macam pada orang-orang lama ini. Maka beliau doa, ya Allah, orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan musyawarah ini, cukupilah mereka ya Allah, cukupilah mereka ya Allah. Cuma gitu saja Sayyidina Umar. Nah, akhirnya habis musyawarah pulang, yang tidak setuju mati semua, kan? Yang tidak setuju itu mati semua. Maka teman-temannya bilang, kena doanya Sayyidina Umar ya. Musyawarah nggak setuju, mati ya. Jadi musyawarahnya Sayyidina Umar itu kayak begitu tuh semuanya kan. Nah, kalau musyawarah itu sungguh-sungguh itu nanti Allah akan kasih kekuatan itu, insya Allah mulai kan. Musyawarah ini penting mulai kan. Maka walaupun di mahala kita ini yang mau musyawarah cuma satu orang, dua orang, musyawarahkan istiqomah, golek berkah, supaya kerja ini dibarokai oleh Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, dan kita usaha terus, mulaikan berdoa terus agar Allah SWT meningkatkan kerja-kerja kita. Allahumma zidna wala tangkusna, doa Nabi, ya Allah tambahilah kami, jangan dikurangi. A'udzubika minal hauri ba'dal kaur, ya Allah aku berlindung daripada merosot setelah naik. Minal hauri ba'dal kaur, ini semua kan musyawarah di Jakarta kemarin itu. Sebetulnya saya itu agak sedih sebenarnya kan. Sedih betul, sedih juga, entah ini sedihnya bagaimana, pokoknya sedih yang jelas tuh. Ini Jawa Timur ini menurut sejarah tabligh ini selalu nomor satu. Anunya itu loh kan, angkanya itu loh, pemenuhan jamaah itu mesti nomor satu seluruh Indonesia. Walaupun prosentasenya tidak nomor satu, tapi perolehan jamaah itu paling banyak Jawa Timur. Itu setahu saya sudah bertahun-tahun begitu. Ya kemarin itu kok yang nomor satu Medan loh sebenarnya kan. Bocah diingi sore itu. Ya. Bagaimana sebenarnya kan itu? Al-haya minal iman sebenarnya kan. Ya. Malu itu diantara bagian daripada iman. Ini orang Jawa Timur itu gimana ini? Insya Allah sebenarnya kan. Alah kita ikhlas saja, nggak usah malu-malu begitu Pak Kiai. Ndablek namanya itu. Itu bukan ikhlas, namanya ndablek.
Maka sekarang ini, tadi saya tanya-tanya sama orang-orang tua, sama Pak Salim, itu segimana ini Jawa Timur? Pokoknya jamaah 10 hari dikuatkan dari setiap markas untuk ngurus mahala-mahala, untuk bentuk jamaah-jamaah. Ini kalau nggak ada jamaah 10 hari ini, kelihatannya terus kerja-kerja itu jadi nggak ada anunya, nggak ada yang ngopeni. Sudah niat mau keluar, ini sudah siap 1 jamaah, sudah siap 2 jamaah dari pahala saya, siap 3 jamaah dari halaqah saya, tapi karena nggak ada yang ngurus, cuma niat tok, akhirnya hilang lagi. Nah ini kalau ada orang-orang 10 hari, kalau pikir saya ya nanti musyawarahnya bagaimana? Dimusyawarahkan langsung dari markas saja. Kalau dimusyawarahkan di mahalah-halaqah itu kelihatannya kok belum jalan nih Jawa Timur ini. Pokoknya markas bentuk jamaah 10 hari. Nah setelah itu nanti kalau sudah kuat ya dibentuk dari mahalah-mahalah. Ini sudah agak lama ini Jawa Timur ini mulai kan jamaah 10 hari itu nggak begitu jalan. Maka dari musyawarah ini, nah, ini kita ini kuatkan jamaah 10 hari, penanggung jawab 10 hari untuk ngurus halaqah kita, mahalah kita, bentuk jamaah dan ngopeni amal-amal masjid. Insyaallah malaikat. Maka sekarang malaikat kumpul markasnya masing-masing, bentuk jamaah 10 hari dari tempat kita ini juga. Kapan keluarnya? Insyaallah berdiri, silakan. Taqabbalallah.